Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga semangat kalian anak-anak. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Tentunya sudah siap belajar ya. Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap mulai pembelajaran hari ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita masuk ke tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak masih ingat dengan teman kalian yang bernama Dayu? Tentunya masih ingat ya. Jadi anak-anak, Dayu itu senang membaca. Kali ini, Dayu membaca sebuah dongeng. Sebelumnya anak-anak sudah tahu belum ya apa itu dongeng? Nah, dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala anak-anak. Dongeng berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tokoh yang ada dalam dongeng pun bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana anak-anak. Berikut akan kita baca bersama-sama salah satu contoh dari sebuah dongeng. Dongengnya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu kini menjadi dewasa. Ia sibuk bekerja dan jarang bermain dengan pohon apel. Pohon apel selalu merindukannya. Pada suatu hari, anak laki-laki itu datang lagi. Begitu gembiranya pohon apel melihatnya. Ia mengajak temannya bermain kembali. Namun laki-laki itu tidak punya waktu lagi. Ia meminta pohon apel untuk membantunya membangun sebuah rumah. Dengan senang hati, pohon apel merelakan cabang-cabang demi sahabatnya. Akhirnya rumah itu selesai dibangun. Namun setelah itu sahabatnya tidak pernah datang lagi menemuinya. Pada suatu hari datanglah lelaki tua mendekati pohon apel. Ternyata ia adalah sahabatnya dulu. Lelaki tua itu membutuhkan tempat bersandar untuk beristirahat. Pohon apel dengan senang hati memberikan sisa batang pohonnya untuk bersandar. Mereka kembali bersama seperti puluhan tahun yang lalu. Begitulah anak-anak dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan mengenai dongeng tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dirasakan kedua sahabat ketika bermain bersama? Jangan lupa ya dijawab lengkap. Yang dirasakan kedua sahabat tersebut ketika bermain bersama adalah selalu gembira. Pertanyaan yang kedua, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah, pesan yang terdapat dalam dongeng adalah ketika menolong orang lain, hendaklah dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kalau kalian mengerjakan soal-soal seperti ini harus dijawab lengkap ya anak-anak ya. Lagu itu ada pola iramanya anak-anak. Bunyi dapat berasal dari berbagai macam benda yang ada di sekitar kita. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola yang berulang akan membentuk pola irama. Nah, pola irama itu dari berbagai bunyi yang dapat digabungkan menjadi musik. Berikut adalah lagu yang berjudul Cemara dan Buah Tomat. Nanti anak-anak rasakan bagaimana pola iramanya. Selamat mencoba.
Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Bagaimana anak-anak sudah bernyanyi? Nanti dilatih lagi ya ketika anak-anak sudah beristirahat dan punya waktu luang. Anak, teman kalian yang bernama Dayu tadi setelah belajar akan bersih-bersih halaman rumah. Ketika Dayu bersih-bersih halaman rumah, ternyata dia mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun yang kering anak-anak. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering tersebut. Daun-daun tersebut akan digunakan Dayu untuk belajar sifat pertukaran atau disebut juga sifat komutatif. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Anak-anak coba perhatikan kotak tempat di mana Dayu meletakkan daun tersebut. Dayu menghitung semua daun kering. 35 di kotak pertama ditambah 15 di kotak kedua, sama dengan 50 daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak ditukar apakah jumlah daunnya sama. 15 di kotak pertama, di kotak kedua 35, hasilnya 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi kalau ditulis dalam sifat pertukaran adalah 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, yuk kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut di buku tulis tematik kalian ya. Jangan lupa ditulis nama dan tanggal. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena sudah mendampingi kalian belajar hari ini. Tetap semangat!